Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Fikri Thariq dalam program Sinaran Hati. Program yang akan membahas sisi lain dari mukjizat-mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, di ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah kepada mereka bahwa Al-Quran yang didatangkan itu benar. Di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik. Yang pertama, kita akan membahas Ka'bah sebagai pusat bumi. Yang kedua, kita akan membahas penentuan arah kiblat. Dan yang ketiga, kita akan membahas bumi diciptakan selama 2 hari. Yang pertama nih, Ka'bah sebagai pusat bumi. Siapa yang tidak kenal Ka'bah? Orang yang berhaji, orang yang berumroh, bertawaf, dan tawafnya adalah mengelilingi Ka'bah. Kita yang sholat, kiblatnya adalah ke Ka'bah. Apakah bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran bahwa Ka'bah adalah sebagai pusat bumi? Selamat menyaksikan informasi berikut ini. Sebagaimana kita ketahui, Ka'bah merupakan tempat suci bagi umat muslim yang berfungsi sebagai petunjuk arah sholat di seluruh dunia. Secara geografis, Ka'bah terletak di kota Mekah, Saudi Arabia, dan setiap tahun jutaan umat muslim dari seluruh dunia akan mengunjungi tempat ini untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Namun tahukah Anda, berdasarkan dari fakta yang ada, Ka'bah merupakan pusat bumi. Bumi tempatnya di mana kita tinggali ini sesungguhnya bergerak dan bergeser secara terus-menerus tanpa jeda. Namun karena gerakan lempengan-lempengan bumi yang sangat lamban, kita tidak bisa memantaunya secara langsung. Kita hanya bisa merasakan gerakan tersebut saat terjadi gempa bumi. Dan sejak 100 tahun lebih hingga sekarang, letak lempengan Arab sendiri menunjukkan poros tengah dari lempengan bumi. Lempengan Arab bergerak tidak menempuh jarak yang panjang, sehingga lempengan lainnya seperti lempengan Hindia, Afrika, Turki, Iran, serta Afghanistan bergerak berlawanan arah jarum jam mengitari lempengan tersebut. Jadi apabila lempengan Arab bergerak, maka lempengan lainnya juga akan ikut bergerak. Posisi kota Mekah sendiri berada pada lempengan Arab sehingga kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini menghadap ke arah Mekah, tempat di mana Ka'bah berada. Hal ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 97. Allah telah menciptakan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat bagi manusia. Jadi berdasarkan firman dan fakta yang ada tentang bumi, tidak diragukan lagi Ka'bah merupakan pusat bumi. Segala benda yang ada di bumi baik di permukaannya atau di atasnya akan mengarah ke Ka'bah, yaitu dalam keadaan bersujud dan tunduk di hadapannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Ka'bah sebagai pusat bumi. Saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya pertama kali ada bangunan rumah untuk ibadah bagi manusia di muka bumi adalah di negeri Bakkah. Bakkah adalah nama sebelum Makkah, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah yang penuh dengan keberkahan, petunjuk bagi seluruh alam. Manusia pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke alam muka bumi adalah kakek kita semua, nenek kita semua, Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidati Hawa alaihi salam. Ketika keduanya diturunkan ke muka bumi karena memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keduanya diturunkan dalam keadaan terpisah. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam turun di India dan Hawa turun di Jeddah, Saudi Arabia. Akhirnya keduanya bertaubat kepada Allah. Berkah taubat keduanya mengarahkan keduanya ke negeri keberkahan, mengarahkan keduanya ke pusat bumi, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa bertawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah setelah perjumpaan mereka di Jabal Rahmah di Arafah. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan saya baca dalam sejarah 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam, bumi ini sudah ada. Dan Ka'bah ditawafi oleh para malaikat-malaikat Allah. Kemudian dilanjutkan generasi kedua dibangun oleh Nabi Ibrahim dan disempurnakan tauhid, yaitu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sampai sekarang Ka'bah menjadi pusat kaum muslimin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dinyatakan bahwa beberapa ilmuwan ketika mereka menyelidiki tentang arah kiblat sedunia, arah kiblat kan ke Ka'bah. Nah, setelah menyelidiki ternyata semakin jelaslah bahwa Ka'bah adalah sebagai pusat bumi. Bahkan banyak ilmuwan yang mengucapkan terima kasih kepada umat Islam yang mau mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena Ka'bah sebagai pusat bumi, apabila tidak dikelilingi oleh manusia, maka bumi ini akan bergoncang. Subhanallah. Subhanallah. Dan sampai sekarang kita saksikan 24 jam Ka'bah itu tidak pernah kosong dari umat manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah apa yang kita saksikan ini, apa yang kita pelajari ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jal dan menambah semangat kita mendekatkan diri kepadanya. Bagi kita yang pernah ke sana, insya Allah bisa berangkat lagi ke sana. Bagi kita yang belum pernah ke Ka'bah, insya Allah Allah datangkan rezekinya, kita bisa sampai di negeri yang berkah tersebut, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetap dalam program Sinaran Hati, insya Allah setelah ini kita akan membahas penentuan arah kiblat. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Pemirsa, berjumpa lagi kita dalam program Sinaran Hati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penentuan arah kiblat. Tentunya bagi kita yang berada di dalam Masjidil Haram, tidak sulit bagi kita untuk menentukan arah kiblat karena kita jelas melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, bentuknya Ka'bah Al-Musyarrafah. Tapi bagi mereka yang ada di luar Masjidil Haram, apalagi di luar kota Mekah, apalagi negerinya jauh dari Mekah, maka mereka harus berjuang untuk menentukan arah kiblat, yaitu ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah,
Ada kisah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum membangun masjid di kota Son'a. Di mana Son'a? Di Yaman. Di mana Yaman? Di luar negeri. Ya. Ketika bangun masjid di Son'a, ketika itu mereka kesulitan menentukan arah kiblat. Bertanya dengan utusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi tidak ada di lokasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ke Son'a, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada utusannya arah kiblat yang sesungguhnya dari masjid baru tersebut. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan informasi berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin setiap kali melakukan ibadah sholat. Ya, kita wajib menghadap ke arah Ka'bah yang ada di kota Mekah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Pengertian dari kalimat palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yaitu Allah memerintahkan kita untuk menghadapkan tubuh ke arah wujud bangunan Ka'bah saat akan menunaikan sholat. Al-Qurtubi menyatakan sesuai ijma' ulama, menghadapkan tubuh ke fisik bangunan Ka'bah hukumnya fardu bagi orang yang dapat melihatnya. Karena melihat Ka'bah memiliki nilai keutamaan bagi seorang muslim. Dahulu ketika bangsa Yaman berbondong-bondong masuk Islam, Rasulullah mengutus para pengajar untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Di antara para pengajar tersebut yaitu Ali bin Abu Thalib, Mu'az bin Jabal, Abu Musa Asy'ari, Wabar bin Yuhnas, serta para sahabat lainnya. Rasulullah pun memerintahkan kepada Wabar bin Yuhnas yang diutus ke wilayah San'a untuk membangun sebuah masjid untuk masyarakat setempat. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid San'a. Kemudian Rasulullah SAW sendiri yang menentukan arah kiblat Masjid San'a dengan berpatokan pada Gunung Dain sebagai arah ke Ka'bah. Beliau bersabda, perintahkan mereka membangun masjid di kebun Bazdan dari bebatuan yang berasal dari Gamadan. Jadikan masjid itu mengarah pada sebelah kanan Gunung Dain. Hadis riwayat Tabrani. Hingga kini, penduduk Yaman menganggap Masjid San'a sebagai masjid yang paling utama di Yaman. Sebab masjid ini dibangun sesuai panduan yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Dan ternyata setelah diteliti, posisi Gunung Dain berada satu garis lurus dengan letak Ka'bah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, ini adalah salah satu dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah datang ke lokasi, tidak tahu negeri Son'a seperti apa, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bisa menunjukkan kebenaran arah menuju kiblat, dan sudah terbukti bahwa apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Sallallahu alaihi wasallam. La yantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Teringat saya dulu dalam sejarah, kiblat solat itu pernah mengarahnya ke Masjidil Aqsa, yaitu ke Masjid Al-Qibli. Saat itu Nabi SAW setelah hijrah, semua sahabat mengarahnya ke sana kalau sholat. Tapi Nabi SAW senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah merestui, meridhoi umat Islam mengarah ke Ka'bah Al-Musharrafah. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah.
Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami telah menyaksikan wajahmu sering menandah ke langit, mengarah ke langit. Jadi Rasulullah kalau sholat itu nggak melihat ke tempat sujud, ngarahnya ke langit begini. Mengharap agar kiblat berubah menjadi ke Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengarah kiblat, maka mengarahlah tetap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Kalau sekarang mudah ya, zamannya ada di dalam HP ada programnya, pakai kompas bisa, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita kisahkan ini bisa bermanfaat untuk diri saya terutama dan diri seluruh yang menyaksikan acara ini, agar tambah semangat kita meningkatkan ibadah sholat kita mengarah kepada kiblat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sholat adalah tiang agama dan itu yang terpenting dalam hidup. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, jadikan anak keturunanku pendiri salat. Ya Allah, kabulkan doa. Setelah ini kita akan membahas bumi diciptakan hanya dalam waktu 2 hari. Bagaimana informasinya? Tetap di Sinaran Hati. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi kita pemirsa dalam program Sinaran Hati. Ya salam. Program yang membahas tentang mukjizat-mukjizat yang diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kali ini kita akan membahas bumi diciptakan selama 2 hari. Ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang menyatakan bahwa bumi, langit dan isinya diciptakan waktu 6 hari. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam wa ma massana min lughub." Dan sungguh telah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang terkandung di dalamnya dalam waktu 6 hari, kata Allah. Dan tidaklah kami ditimpa keletihan sedikit pun. Artinya sangat mudah bagi Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan segala isinya. Wa huwa rabbuna al-ghani. Dialah Tuhan kita yang maha kaya. Sementara yang kita mau bahas sekarang, bumi tercipta 2 hari. Bagaimana penjelasannya? Selamat menyaksikan informasi berikut ini. Kitab-kitab samawi yang turun sebelum Al-Quran menyepakati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam waktu 6 hari. Al-Quran sendiri juga memperkuat pendapat tersebut di dalam berbagai ayat seperti di dalam surat As-Sajdah ayat 32. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Akan tetapi ayat tersebut belum cukup menyebutkan hakikat dari alam ini. Terdapat ayat-ayat pendukung lainnya tentang hari-hari penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 9-12, "Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa.
memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Sebagaimana yang telah diungkapkan dari ayat tersebut, bahwa waktu yang digunakan Allah untuk menciptakan seluruh benda di alam ini adalah 6 hari. 2 hari pembentukan bumi dan 4 hari penciptaan materi pendukung kehidupan lainnya. Mulai dari terbentuknya asap hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatnya kembali alam semesta ini seperti lipatan lembaran buku, serta mengembalikan seluruh materi alam tersebut pada titik dimulainya. Proses penciptaan langit dan bumi hanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sudah banyak fakta-fakta yang ditemukan untuk menjelaskan bagaimana penciptaan alam semesta ini. Sesuai dengan teori ilmiah modern, alam ini tercipta sebagai hasil dari ledakan alam yang dahsyat. Dan berkat ledakan tersebut akhirnya menghasilkan seluruh materi alam. Pada zero hour, alam ini dahulunya berbentuk titik materi yang sangat kecil, panas, serta padat. Para ilmuwan memberi nama ledakan ini dengan ledakan besar atau Big Bang. Tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti isi dari materi dasar yang menjadi awal munculnya alam ini, serta keadaan alam sebelumnya yang mengalami ledakan besar. Subhanallah, tabarakallah. Memang masih banyak khilafiyah para alim ulama tentang waktu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah waktu itu menurut hitungan saat ini kita berada di alam muka bumi? Apakah waktu itu menurut hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa maksudnya adalah bumi itu seperti 6 hari waktunya kalau menurut hitungan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi apa yang kita bisa ambil dari hikmah semua ini? Pada intinya semua berjalan dengan proses. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam muka bumi dengan waktu dan proses. Tanpa waktu pun Allah bisa. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita hamba-hambanya untuk sabar dalam menjalani proses kehidupan. Dan pada intinya bumi berwaktu. Dan bumi ini pasti ada waktu kehancurannya. Ada waktu penghabisannya. Dan ada negeri akhirat setelah alam muka bumi. Jangan jadikan kehidupan kita di alam muka bumi sebagai kehidupan orang-orang yang menganggap hidupnya abadi. Ketahuilah, ada akhirat setelah alam muka bumi ini. Wal akhirah khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat jauh lebih baik dibanding kehidupan dunia. Dengan waktu yang diberikan oleh Allah, mari kita makmurkan waktu ini untuk keselamatan kebahagiaan kita dunia wal akhirah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu kita dikasih waktu oleh Allah. Sesungguhnya manusia akan rugi. Sudah dikasih waktu dia akan rugi, kecuali mereka yang mengisi waktunya dengan iman dan amal-amal soleh. Nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Tidak terlalu penting bagi kita untuk menghitung berapa umur bumi setelah ini. Tapi yang terpenting bagi kita adalah persiapan untuk menghadapi akhir daripada semua ini. Karena setelah akhir daripada semua ini adalah permulaan hidup yang tanpa akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah hasanah untuk kita semua. Kesimpulan dari seluruhnya, Ka'bah sebagai pusat bumi dan sebagai kiblat kaum muslimin, dan bumi diciptakan, semua ini bukanlah sia-sia belaka. Semua ini adalah alat, semua ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita
untuk kita lebih mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta, Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman, "Ya bna Adam, khalaqtuka lil ibadah, fala tal'ab, wa dhamantu laka rizqaka, fala tat'ab." Wahai manusia, aku ciptakan kalian untuk ibadah, jangan main-main. Aku jamin rizki untukmu, jangan susah payah. Ikuti terus program Sinaran Hati bersama saya Fikri Thariq. Insya Allah pada episode-episode berikutnya akan lebih menarik lagi yang kita akan bahas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.